And I wanna, could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah sebelumnya kita sudah membahas teori asam basa menurut ahli, yaitu Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Hari ini kita akan melanjutkan materi menentukan larutan pH, asam dan basa. Sebelum kita masuk ke rumus menentukan pH, kita harus tahu dulu apa itu skala pH. Ya, jadi skala pH sendiri adalah suatu bilangan sederhana yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+ dan OH- untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, untuk pH sendiri itu berkisar antara 1 sampai 14. Jadi untuk pH asam itu pH-nya kurang dari 7 dan pH basa itu lebih dari 7. Sedangkan pH netral adalah sama dengan 7. Nah, untuk pH asam kita menggunakan min log H+, sedangkan pH basa yaitu POH sama dengan min log OH-. Oke, kita langsung lanjutkan. Yang pertama mengenai larutan asam kuat ya. Sebelumnya sudah Ibu share contoh-contoh larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Nah, contoh asam kuat di sini adalah HCl, HBr, HNO3 dan sebagainya ya. Oke, untuk menentukan pH suatu larutan, kita harus menentukan dulu konsentrasi asamnya. Nah, konsentrasi asam kuat yaitu dinotasikan dengan H+. Ya, H+ sama dengan Ma kali A. Ma di sini adalah molaritas asam dan A adalah valensi asam. Nah, jika molaritasnya belum diketahui, kita bisa menggunakan beberapa rumus untuk menemukan molaritasnya. Oke, langsung ke contoh soal. Larutan HCl 0,03 molar sebanyak 200 ml mempunyai pH sebesar. Nah, jadi yang sudah diketahui di soal ini adalah molaritasnya yaitu 0,03 atau bisa kita tulis dalam bentuk pangkat yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Ya. Kemudian valensi asamnya didapat dari mana? Nah, di sini larutan HCl. Larutan HCl ini kita uraikan dulu menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, jadi valensinya adalah koefisien dari H-nya ada berapa? Ada 1. Jadi valensinya 1. H+ sama dengan Ma kali A. Ma-nya 3 kali 10 pangkat min 2, valensinya 1. Nah, setelah menemukan konsentrasi asamnya, langkah berikutnya adalah mencari pH asamnya. pH sama dengan min log H+. Min log H+-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kembali lagi kita mengingat materi kelas 10 ya tentang logaritma, berarti 2-nya pindah ke depan. Berarti pH-nya sama dengan 2 dikurangi log 3. Oke. Kemudian contoh berikutnya, ini masih mengenai asam kuat ya. Tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat atau HNO3 dalam 200 ml air. Sedangkan yang diketahui di sini adalah massa atom relatifnya atau HR. H sama dengan 1, N sama dengan 14, dan O sama dengan 16. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kita harus mencari apa? Molaritasnya dulu. Molaritas didapat dari mana? Dari MR dulu ya. Kita mencari MR-nya atau massa molekul relatifnya. MrHNO3 sama dengan 1 kali ARH ditambah 1 kali ARN ditambah 3 kali ARO. 1 kali 1 ditambah 1 kali 14 ditambah 3 kali 16. Ketemu MR-nya 63. Nah, sekarang tinggal mencari molaritasnya. Molaritasnya yang diketahui adalah massa zatnya 0,63, kemudian MR-nya 63,
kemudian 1000 dibagi ml-nya ya, mililiternya adalah 200. Ketemu 0,01 kali 5 molar. Nah, diubah dalam bentuk pangkat menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu mencari valensinya. HNO3 kita uraikan menjadi H plus ditambah NO3 min. Berarti valensi H-nya yaitu 1 ya. Kemudian kita masukkan ke rumus. H plus sama dengan MA kali A. H plus sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kali 1. Kemudian tinggal mencari pH-nya. pH yaitu min log H plus. Min log 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, tinggal pindah depan 2-nya berarti jadi 2 min log 5. Oke, nah kita lanjut ke asam lemah. Nah, bedanya dengan asam kuat tadi, kalau asam lemah itu kita mencari H plusnya itu dengan rumus akar dari Ka dikali Ma atau konstanta kesetimbangan asam dikali dengan molaritas asamnya. Nah, langsung ke contoh soal. Larutan CH3COOH dengan molaritas 0,001 dan Ka atau konstanta kesetimbangan basanya adalah 10 pangkat min 5 mempunyai pH sebesar. Yang diketahui di sini adalah molaritasnya. Ya, jangan lupa diubah dalam bentuk pangkat. Kemudian Ka atau konstanta kesetimbangan asamnya. Nah, berarti tinggal mencari H plusnya atau konsentrasi asamnya ya, sama dengan akar Ka kali Ma. 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 di akar berarti pangkatnya dibagi 2. 10 pangkat min 4. pH sama dengan min log H plus. Berarti pH-nya min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal larutan pH basa ya, basa kuat dan basa lemah. Kalau asam itu tadi H plus, kalau basa itu OH min. Nah, yang pertama mengenai basa kuat, rumusnya masih sama yaitu molaritas kali valensi. Contohnya adalah larutan NaOH 0,03 molar sebanyak 500 ml mempunyai pH sebesar. Nah, di sini sudah diketahui molaritasnya adalah 0,03. Kita ubah menjadi bentuk pangkat yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian mencari valensinya, kita uraikan dulu NaOH yaitu menjadi Na plus ditambah OH min. Berarti valensinya adalah 1. Kemudian kita substitusikan ke rumus OH min sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 kali 1. Nah, berarti jawabannya 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau basa itu kan POH, yaitu min log OH min. Min log 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 3. Ini baru ketemu POH-nya. Nah, untuk mencari pH-nya, pH ditambah POH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi POH, pindah ruas. 14 dikurangi 2 min log 3, jangan lupa kurungnya. Nah, penyelesaiannya adalah 14 kurangi 2 yaitu 12, terus min dengan min jadi plus 12 plus log 3. Oke, kemudian yang terakhir yaitu mengenai basa lemah ya. Basa lemah berarti mencari konsentrasi asamnya yaitu menggunakan akar konstanta kesetimbangan dikali molaritas. Contohnya di sini adalah larutan AlOH3 0,1 molar dengan konstanta kesetimbangan basanya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6 mempunyai pH sebesar, masih sama ya, MB-nya atau molaritasnya kita ubah dalam bentuk pangkat. Kemudian diketahui juga konstanta kesetimbangannya yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 6 atau dibulatkan 25 kali 10 pangkat min 7. OH min sama dengan akar dari KB kali MB. Berarti 25 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 1
25 kali 10 pangkatnya di jumlah. Min 7 tambah min 1, min 8. Ya. Akar 25 sama dengan 5. Akar dari 10 min 8 berarti 10 pangkat min 4. POH sama dengan min log OH min. Berarti POH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti POH-nya 4 dikurangi log 5. Nah, mencari pH-nya berarti masih sama tadi, 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 4 min log 5. 14 kurangi 4, 10. Min kali min jadi plus 10 plus log 5. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.